Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cindy Indi Maula, NIM T 2019-1238. Nama saya Rini Safitri, NIM T 2019-1240. Saya Landa Bilainia, NIM T 2019-1206. Perkenalkan, nama saya Himatu Malika, NIM T 2019-1237. Nama saya Dara Ninggar Sinta, NIM T 2019-1241. Nama saya Arif Rahman Suarjo, NIM T 2019-1236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan penelitian. Seperti halnya penelitian pada umumnya, PTK diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan. Permasalahan itu dianggap menghalangi pencapaian tujuan pendidikan, sehingga berdampak kurang baik terhadap proses serta hasil belajar siswa ataupun implementasi program sekolah. Masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan capaian, antara yang seharusnya dengan kenyataan, dan antara yang diperlukan dengan yang tersedia. Mengidentifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengenal masalah. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran untuk keperluan PTK, maka peneliti perlu mengenali variabel-variabelnya, yaitu guru, alat, perlengkapan, fasilitas, dan proses pembelajaran. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah dalam PTK yang dimodifikasi dari Minarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa atau guru sebagai peneliti melakukan refleksi awal atas masalah-masalah pembelajaran yang ada di kelasnya, yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan cara-cara yang lain. Lalu yang kedua, peneliti mengklasifikasi masalah ke dalam dua kategori, yaitu masalah rendahnya kualitas proses pembelajaran dan rendahnya kualitas hasil belajar. Lalu yang ketiga, yaitu peneliti menggali akar masalah yang menyebabkan masalah-masalah lain. Jadi, peneliti juga harus mengetahui bahwa masalah di dalam kelas merupakan kumpulan dari beberapa masalah. Lalu yang keempat, peneliti menganalisis hasil refleksi dan temuan dalam pembelajaran yang dianggap belum optimal. Lalu yang nomor kelima, yaitu peneliti memilih dan menetapkan masalah yang paling penting untuk segera dipecahkan. Dan yang terakhir, yaitu peneliti merumuskan masalah secara jelas, spesifik, dan operasional. Saya akan memaparkan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah pada penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu dengan menuliskan semua permasalahan yang perlu diperhatikan, karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan memilih dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu dengan mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, serta banyak siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dan yang keempat yaitu dari semua urutan tersebut diambil beberapa permasalahan yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak untuk menjadi masalah PTK atau penelitian tindakan kelas yang selanjutnya dikaji kelayakannya serta manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoritis. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan agar identifikasi masalah mengenai sasaran. Yang pertama, masalah harus real. Masalah yang diangkat adalah masalah yang dapat dilihat, dirasakan, dan didengar secara langsung oleh guru. Yang kedua, masalah harus problematik. Maksudnya, permasalahan yang bersifat problematik yaitu permasalahan yang bisa dipecahkan oleh guru, mendapatkan dukungan literatur yang memadai, dan ada kewenangan untuk mengatasinya secara penuh. Kemudian yang ketiga yaitu manfaatnya jelas. Hasil penelitian harus bermanfaat secara jelas. Hasil PTK harus dapat dirasakan sebagai obat yang menyembuhkan. Kemudian yang keempat, masalah harus fleksibel. Masalah yang hendak diteliti harus bisa diatasi dengan mempertimbangkan kemampuan peneliti, waktu, biaya, tenaga, sarana, dan
prasarana, dan yang lain sebagainya. Jadi, tidak setiap masalah yang real, problematik, dan bermanfaat secara jelas dapat diatasi dengan PTK. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empiris yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Dalam merumuskan masalah PTK, ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan masalah. Cara yang pertama yaitu hendaknya dirumuskan secara jelas. Dalam artian tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dituangkan dalam kalimat tanya. Cara yang kedua yaitu rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Selain itu, perumusan masalah menjadi titik tolak untuk merumuskan hipotesisnya nanti. Dari perumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Perumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Di dalam merumuskan masalah, hendaknya hindari rumusan masalah yang terlalu umum atau terlalu sempit. Rumusan masalah merupakan pernyataan tujuan penelitian yang lebih operasional dalam bentuk kalimat tanya. Karena tujuan PTK meliputi dua hal, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, strategi pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai karya ilmiah yang inovatif untuk disebarluaskan kepada halayak guru. Maka, di dalam merumuskan masalah penelitian tindakan kelas, hendaknya harus mengacu pada kedua aspek tersebut. Saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh rumusan masalah yang mengedepankan pemecahan masalah. Ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran speaking melalui strategi pembelajaran dengan picture games. Yang kedua, bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran dengan picture games yang bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran speaking. Sebelum menyusun rumusan masalah, sering dijumpai pula peneliti, terutama pada penelitian tindakan yang melakukan identifikasi masalah penelitiannya dan menempatkan bagian tersebut pada subbab identifikasi masalah. Pada bagian ini, berisikan rincian masalah yang dikemukakan penelitian beserta keterkaitan penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Penyusunan identifikasi masalah pada umumnya dilakukan saat pra-penelitian, yakni melakukan kegiatan wawancara, pengamatan, maupun mengkaji data dokumenter yang tersedia. Dengan adanya identifikasi masalah, akan memudahkan peneliti dalam menyusun rancangan tindakan dalam mengatasi masalah konkret yang dikemukakan peneliti. Serta latar belakang permasalahan diuraikan dengan seksama, maka selanjutnya peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam bentuk kalimat-kalimat tanya yang hendak dicari jawabannya, yakni berupa rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dalam 27 penelitian atau basic question yang akan dicari jawabannya dengan menganalisis data sesuai tujuan penelitiannya. Pada penelitian yang termaksud kelompok tindakan khususnya eksperimen, peneliti bukan hanya merumuskan pertanyaan penelitian,
tetapi juga merumuskan jawaban sementara dari pertanyaan tersebut. Jawaban sementara tersebut diformulasikan dalam bentuk hipotesis penelitian. Biasanya disusun pada bagian kajian teoritis. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PDK poin B mengenai rumusan masalah yang fokus masalahnya adalah kepada ciri-ciri rumusan masalah. Jadi dalam pengerjaan proses rumusan masalah tentunya ada beberapa ciri-ciri yang biasanya melekat pada rumusan masalah. Ciri-ciri yang pertama ialah dalam rumusan masalah itu harus disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi yang dinamakan dengan rumusan masalah, yang pertama yang menjadi ciri khususnya adalah kalimat yang disusun harus berupa kalimat tanya. Apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menanyakan mengenai hubungan atau mengaitkan keberadaan antar variabel. Jadi, ciri yang kedua yang dimiliki oleh sebuah rumusan masalah harus adanya hubungan keterkaitan antara variabel. Variabel A, misalkan hubungan dengan topik masalah A dengan topik yang kedua, masalah B, itu harus ada keterkaitan dalam perumusan masalah atau dalam penulisan rumusan masalah. Kemudian yang ketiga harus dapat diuji melalui metode empirik. Yang namanya rumusan masalah ini sudah menjadi melekat pada beberapa karya ya, dan juga melekat pada beberapa karya-karya ilmiah, sehingga dalam rumusan masalah pun ini harus dapat diuji dengan metode yang empirik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.